Kuartal pertama tahun 2025 membawa kabar buruk bagi para investor PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau BKS. Bank ini melaporkan penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Labanya anjlok. BKS mengumumkan penurunan laba bersih tahunan sebesar 91%. Ini berarti turun dari 39,33 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2024 menjadi hanya 3,46 miliar rupiah di periode yang sama tahun 2025. Penurunan dramatis ini menandakan masalah yang lebih dalam operasional bank. Manajemen bank menghadapi tantangan kritis. Mereka perlu mengidentifikasi akar penyebab penurunan ini dan mengambil tindakan segera. Penyebab utama masalah BKS adalah penurunan substansial dalam pendapatan bunga bersihnya. Indikator kunci profitabilitas bank ini terpukul signifikan. Pendapatan bunga bersih mencerminkan selisih antara bunga yang diperoleh dari pinjaman dan bunga yang dibayarkan atas simpanan. BKS mengalami penurunan baik dalam total pendapatan bunga maupun beban bunga. Namun, penurunan pendapatan bunga jauh lebih besar daripada penurunan beban. Hal ini mengakibatkan margin bunga bersih yang menyusut. Margin yang menyusut menandakan penurunan profitabilitas bank. Beberapa faktor dapat menyebabkan penurunan ini. Faktor-faktor ini termasuk meningkatnya persaingan dari bank lain. Perubahan suku bunga pasar juga berperan. Perubahan yang tidak menguntungkan dalam komposisi portofolio pinjaman bank mungkin juga menjadi faktor. Pendapatan bunga bersih yang menyusut merupakan alarm besar bagi BKS. Penurunan ini menandakan kebutuhan mendesak bagi bank untuk meninjau strategi manajemen risiko suku bunganya. Ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi portofolio pinjaman untuk mengurangi risiko di masa mendatang. Masalah bank semakin bertambah dengan penurunan pendapatan non-bunga. Kategori ini mencakup semua pendapatan yang dihasilkan dari sumber selain bunga. Ini meliputi biaya dan komisi. Ini juga termasuk pendapatan perdagangan dan sumber lain-lain. BKS mengalami penurunan yang signifikan dalam pendapatan non-bunganya. Hal ini semakin menekan pendapatan bank. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan biaya dan penurunan pendapatan operasional lainnya. Penurunan pendapatan biaya menunjukkan kemungkinan perlambatan dalam aktivitas terkait layanan bank. Ini juga bisa mencerminkan meningkatnya persaingan di pasar produk dan layanan berbasis biaya. Penurunan pendapatan non-bunga semakin memperparah tantangan BKS. Bank perlu mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan di luar aktivitas pinjaman tradisional. Ini dapat mencakup perluasan jangkauan layanan berbasis biaya. Ini juga bisa berarti mencari peluang baru di bidang-bidang seperti bancassurance atau wealth management. Bagian 4, secerca harapan, manajemen biaya dan efisiensi operasional. Terlepas dari gambaran suram secara keseluruhan, BKS menunjukkan beberapa tanda positif dalam upayanya untuk mengelola biaya. Bank menerapkan langkah-langkah pemotongan biaya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi dampak penurunan pendapatan. Upaya ini menawarkan secerca harapan di tengah lingkungan yang menantang. BKS berhasil mengurangi biaya operasional, khususnya biaya umum dan administrasi. Ini dicapai melalui berbagai inisiatif. Ini termasuk merampingkan proses internal dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Bank juga berhasil menurunkan biaya personelnya. Ini menunjukkan upaya untuk mengendalikan biaya gaji dan berpotensi merampingkan tenaga kerjanya. Meskipun langkah-langkah pemotongan biaya positif masih harus dilihat apakah upaya ini akan cukup untuk mengimbangi dampak penurunan pendapatan dalam jangka panjang. Bank perlu menemukan keseimbangan antara mengendalikan biaya dan berinvestasi dalam peluang pertumbuhan di masa depan. Bagian 5, Neraca Secerca Harapan. Tinjauan neraca BKS menunjukkan gambaran yang beragam. Total aset bank tumbuh dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa bank masih menemukan cara untuk memperluas aktivitas bisnisnya. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan pinjaman dan piutang. Ini juga termasuk peningkatan portofolio investasi bank. Di sisi kewajiban, BKS menyaksikan peningkatan total kewajibannya. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan simpanan nasabah. Peningkatan simpanan dapat diartikan sebagai tanda kepercayaan nasabah yang berkelanjutan terhadap bank. Namun, ini juga menyoroti ketergantungan bank pada pendanaan simpanan, yang dapat memengaruhi margin bunga bersihnya.
Pertumbuhan aset dan kewajiban BEKS menghadirkan peluang dan tantangan. Sementara ekspansi dapat menyebabkan peningkatan potensi pendapatan di masa depan, ini juga membawa kebutuhan untuk mengelola risiko secara efektif dan memastikan kualitas aset baru. Bank perlu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan manajemen risiko untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.